Perkenalkan, nama saya Chandra Widianto, nomor NPM-nya 2022 1450 1950. Di sini saya mau menjelaskan tentang asal-usul manusia menurut agama, biologi, kimia, dan fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Alvina Novarani dari kelas Y2G dengan NPM 2022 1450 1824. Di sini saya ingin mempresentasikan materi ilmu kealaman dasar terkait materi pembelahan sel. Perkenalkan, nama saya Primus Saputra dengan NPM 2022 14500 1876. Pada video presentasi kali ini, saya akan membahas materi tentang teori evolusi. Asal-usul kehidupan manusia dari sisi agama, biologi, fisika, kimia, dan dari berbagai sudut pandang lainnya. Yang pertama, asal-usul manusia menurut pandangan Islam. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah kemudian yang paling baik. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-16. Selanjutnya, asal-usul manusia menurut biologi dan fisika. Asal-usul kehidupan manusia dari sisi biologi dikemukakan bahwa makhluk hidup merupakan hasil pengembangan evolusi dari makhluk-makhluk hidup yang berbentuk lebih sederhana, yang secara berlahan-lahan berkembang menjadi spesies organisme. Kemudian menurut fisika, asal-usul kehidupan manusia dari sisi fisika. Ome vivum ex oxo. Semua makhluk hidup berasal dari telur. Ome venum ex vivo. Semua telur berasal dari makhluk hidup. Ome venum ex vivo. Semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Kemudian selanjutnya, asal-usul manusia menurut kimia. Asal-usul kehidupan manusia dari sisi kimia mengemukakan bahwa kehidupan muncul secara alami dari benda mati, tidak secara tiba-tiba, melainkan secara bertahap dari pembangunan struktur organik kompleks dari molekul organik yang lebih sederhana, dan juga menyatakan bahwa makhluk hidup terbentuk dari gas-gas di atmosfer yang dipengaruhi oleh energi radiasi kosmis dan aliran listrik halilintar berdasarkan hukum fisika. Bagaimana sel dapat mempengaruhi kehidupan manusia? Sel mempunyai kemampuan untuk tumbuh dan berkembang melalui proses yang disebut dengan pembelahan sel. Lalu, apa sih manfaat pembelahan sel bagi tubuh kita? Nah, pembelahan sel itu sendiri mempunyai 3 manfaat bagi tubuh kita. Yang pertama ada untuk memperbanyak jumlah sel atau pertumbuhan. Yang kedua ada untuk menggantikan sel-sel yang sudah tua dan rusak. Dan yang terakhir sebagai reproduksi makhluk hidup. Oke, bisa dilihat pada video. Itu merupakan video contoh secara umum pembelahan sel itu terjadi. Ada 3 cara pembelahan sel. Yang pertama yaitu pembelahan amitosis, yang kedua ada pembelahan mitosis, dan yang ketiga ada pembelahan meiosis. Yang pertama ada pembelahan sel amitosis.
atau yang biasa disebut dengan pembelahan binar. Nah, pembelahan mitosis ini sederhananya tidak melalui tahapan-tahapan pembelahan, tidak melalui fase-fase mitosis dan meiosis seperti metafase, anafase, telofase, dan lainnya. Jadi, pada pembelahan amitosis langsung terjadi pembelahan. Contoh dari pembelahan amitosis yaitu banyak ditemukan dalam sel-sel yang sifatnya prokariotik seperti bakteri dan ganggang biru. Yang kedua ada pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis yaitu tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan tersebut mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Pembelahan mitosis melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada profase yang ditandai dengan membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil fragmen dan benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Yang kedua ada metafase yang ditandai dengan kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Yang ketiga ada anafase ditandai dengan kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan, dan pada akhir anafase kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Dan yang terakhir ada telofase yang ditandai dengan membran inti mulai kembali bergabung dan kromosom mulai meregang. Berikut adalah contoh dari pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis berupa dua anakan yang sifatnya persis dengan induknya. Ini terjadi di sel somatik, sel tubuh baik tumbuhan, hewan, maupun manusia. Contohnya terjadi pada sel akar, sel batang, sel daun, sel kulit, sel hati, sel epitel, dan sel somatik lainnya. Yang ketiga ada pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Berbeda dengan mitosis, pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Yang pertama ada alur pembelahan meiosis 1, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Selanjutnya ada meiosis 2. Yang pertama ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Berikut merupakan contoh dari pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis dapat dilakukan oleh sel gamet atau sel kelamin baik pada tumbuhan, hewan, dan manusia yang berfungsi untuk proses reproduksi. Dalam reproduksi tentunya membutuhkan pembentukan sel kelamin. Ketika terjadinya fertilisasi, sel ovum dan sperma akan melebur dan menghasilkan 46 kromosom dalam zigot. Pembelahan tersebut terjadi pada bagian sel makhluk hidup, contohnya sel serbuk sari, sel bakal biji, sel ovum, dan sel sperma. Definisi teori evolusi. Teori evolusi merupakan sebuah teori yang membahas mengenai perubahan atau perkembangan makhluk hidup, asal-usulnya, serta keterkaitan genetiknya antara suatu makhluk hidup dengan yang lainnya. Dalam teori evolusi, perubahan atau perkembangan makhluk hidup terjadi karena kombinasi proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi alam. Berikut adalah penjelasan teori evolusi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada teori evolusi Lamarck. Teori evolusi Lamarck adalah teori yang dikemukakan oleh Jean-Baptiste Lamarck pada tahun 1809.
Teori ini menyatakan bahwa spesies hidup berubah dan berkembang melalui proses adaptasi dan transmisi. Dalam proses ini, individu-individu akan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup mereka melalui adaptasi dan melalui transmisi. Sifat-sifat yang diperoleh individu akan diteruskan kepada keturunannya. Teori evolusi menurut Lamarck yang paling terkenal yakni tentang leher jerapah nih guys. So, bagaimana teori Lamarck menjelaskan fenomena jerapah berleher panjang? Jadi, menurut Lamarck, jerapah dulunya berleher pendek, tetapi karena ingin menggapai dedaunan yang ada di pucuk pohon, lambat laun lehernya pun menjadi panjang. Nah, gagasan ini disebut sebagai use and disuse, yang berarti bagian tubuh yang sering digunakan akan berkembang, sedangkan yang tidak digunakan akan tereduksi. Selain itu, gagasan yang kedua yaitu inheritance of acquired characteristic, yang berarti modifikasi pada suatu tubuh individu dapat diwariskan ke keturunannya. Yang kedua yaitu teori evolusi menurut teori Darwin. Teori evolusi Darwin adalah teori yang dikemukakan oleh Charles Darwin pada tahun 1859. Teori ini menyatakan bahwa spesies hidup berubah dan berkembang melalui proses seleksi alam. Dalam proses ini, individu-individu dengan sifat-sifat yang lebih baik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan menghasilkan keturunan. Teori evolusi menurut Charles Darwin merupakan salah satu teori paling terkenal yaitu tentang seleksi alam dan adaptasi. Selama 5 tahun Charles Darwin melakukan ekspedisi dari Inggris hingga ke Amerika Selatan. Di sepanjang perjalanannya, ia melakukan observasi terhadap distribusi organisme, dan beberapa kali ia menemukan spesies kutilang yang serupa, tetapi tidak identik. Misalnya saja, spesies yang memakan biji besar cenderung memiliki paruh yang besar, sedangkan spesies memakan serangga memiliki paruh yang tipis dan tajam. Dengan demikian, Darwin pun menyampaikan gagasannya mengenai evolusi makhluk hidup yang terjadi karena proses adaptasi terhadap lingkungannya atau melewati proses seleksi alam di mana individu yang sesuai akan dapat bertahan, sedangkan yang tidak kuat akan mati atau punah. Banyak juga orang yang berasumsi bahwa Darwin berargumen kalau manusia berasal dari kera. Padahal itu sepenuhnya keliru loh. Pasalnya, kera tidak bisa berevolusi karena yang berevolusi itu hanya spesies, sedangkan kera bukan nama spesies. Selain itu, yang sebenarnya dikemukakan oleh Darwin adalah adanya kesamaan nenek moyang antara kera dan manusia. Jadi, nenek moyang kita bukan kera, melainkan makhluk yang punya ciri-ciri menyerupai saja. Yang ketiga yaitu teori evolusi menurut teori Darwin-Weismann. Teori Weismann, sebelumnya kita sudah membahas teori evolusi menurut Lamarck tentang modifikasi pada suatu tubuh individu dapat diwariskan ke keturunannya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang eksperimen yang membantah teori evolusi Lamarck. Saat itu, Weismann ingin melakukan sebuah eksperimen terhadap 68 tikus. Tikus-tikus tersebut pun dipotong ekornya dan dikawinkan satu sama lain. Alih-alih menjadi pendek, hasilnya ekor anak-anak tikus tersebut masih panjang nih guys. Weismann pun melakukan eksperimen kedua terhadap tikus-tikus tersebut. Seperti halnya tikus generasi pertama, tikus generasi kedua ini dipotong ekornya dan dikawinkan satu sama lain. Namun, hasilnya tetap sama, yaitu semua tikus tersebut tetap memiliki ekor panjang. Weismann pun mengulangi eksperimen tersebut hingga ke generasi kelima.
namun hasilnya tetap sama. Padahal teori Lamarck mengatakan bahwa modifikasi suatu individu dapat diwariskan ke keturunannya. Yang keempat yaitu teori evolusi menurut De Vries. De Vries menyatakan bahwa evolusi terjadi melalui proses mutasi, yaitu perubahan acak pada materi genetik organisme. Menurut De Vries, mutasi adalah sumber variasi genetik yang menjadi bahan bakar bagi evolusi. De Vries juga menekankan bahwa mutasi yang menguntungkan akan diwariskan pada keturunan, sedangkan mutasi yang merugikan akan lenyap dari populasi. Dengan demikian, proses mutasi secara alamiah akan menghasilkan organisme yang semakin cocok dengan lingkungan tempat mereka hidup. De Vries telah memadukan antara teori gen dan teori Darwin, yaitu seperti yang pertama, adanya organisme yang memiliki ciri pembawaan baru, dan ini akan muncul dengan segera. Ciri pembawaan baru tersebut adalah hasil dari perubahan gen. Yang kedua, mutasi akan mengakibatkan organisme terpengaruh atau tidak oleh lingkungan sekitar. Yang ketiga, hasil yang diperoleh dari seleksi alam, suatu organisme dapat hidup lebih lama asalkan telah mengalami mutasi yang baik selama hidupnya. Yang keempat, dengan adanya mutasi yang dapat diturunkan, diharapkan akan meningkatnya spesies yang memiliki sifat baru. Yang kelima, bertambahnya spesies dengan perkembangan sifat yang baru dapat diturunkan melalui adanya mutasi.